Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Insight. Saatnya milenial jadi inspirator. Oke teman-teman, jadi hari ini saya lagi main-main ke salah satu perusahaan ini pembuatan kaos seperti yang saya pakai ini. Ini adalah Biltis Artwear. Jadi ini salah satu tempat produksi kaos ya. Jadi kaos-kaos ya buat teman-teman yang pengen punya brand gitu. Di sini juga tempatnya bisa bekerja sama sistem B2B, bisnis to bisnis. Nah, saya akan menunjukkan tempat workshopnya, bagaimana di dalamnya, bagaimana sistem produksinya. Nah, jadi simak terus video ini sampai dengan selesai buat kalian yang baru bergabung di channel saya. Channel saya berisi konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Jadi jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel menginspirasi dan bermanfaat. Oke teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan ownernya, ini Biltis Artwear, dengan Mas Bill FK. Oke, sambil ngobrol santai ya Mas ya. Ini bahas masalah ya ini bisnis inilah, ya. Bisnis Biltis Artwear. Nah ini kenapa nih Mas terjun ke dunia kaos nih, awal ceritanya? Awalnya iseng-iseng sih ya. Awalnya iseng-iseng. Oke. Jadi awalnya kalau lama-lama enak. Lama-lama enak gitu. Aduh, ini kata-kata ini. Aduh. Dulu sempat kuliah kan, kuliah iseng-iseng nyambi-nyablon. Kuliah nyambi-nyablon. Jadi kayak apa sih, nyari uang jajan lah ya. Daripada nggak ada kesibukan gitu kan. Terus nyari-nyari kesibukan. Kebetulan ada temen nyaranin nyablon. Oh ya wes, akhirnya jalan nyablon. Singkat cerita, setelah lulus kuliah bingung mau kerja apa gitu kan. Akhirnya langsung milih itu sablon. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2016. 2016. Sekarang tahun 2022. Berarti kisaran 7 tahunan ya? Ya, 6 tahun. 6 tahun, 7 tahunan yang lalu ya. Jadi mulai dari ya cari duit sampingan lah ya, dari sablon sendiri waktu kuliah. Jadi emang waktu kuliah sudah ada ide usaha ke situ ya, luar biasa. Ini diterusin pas lulus kuliah. Kuliah dulu ambil jurusan apa? Jurusan hukum. Iya teman-teman, ini kadang-kadang yang kalau kalian pernah dengar buat apa sekolah gitu ya. Jurusannya hukum, tapi ternyata terjun ya pasti ada ilmu yang dimanfaatkan ya. Di dunia perlegalan pasti gitu ya. Semua itu nggak ada yang perlu disesali. Betul. Seperti saya juga jurusannya aslinya guru nih. Jadi usaha ya. Jadi wirausaha. Jadi teman itu berawal dari usaha, sudah berminat tentang dunia perkaosan, sablon, cari duit jajan tambahan gitu ya. Dan ternyata menjadi ini bisnis yang besar sekali sampai sekarang, luar biasa. Kalau saya tahu dulu saya sering lihat nih Biltis itu dulu masih di ruko sana ya. Ini tempat yang kedua berarti ya? Dulu itu ngontrak. Oh ngontrak. Dulu ngontrak ya, ruko kecil lah, ukuran 5 kali 12 meter. Setelah di sana itu sempat ngontrak selama 3 tahun. Setelah itu umpul-umpul ya. Bangun di sini. Berarti di sini udah sekitar 3 tahun. 3 tahun, luar biasa. Nih dari tempat dulu ngontrak di ruko kecil menjadi besar seperti ini itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa tentunya Mas. Iya. Nah ini kan dunia perkaosan ini kan sekarang sudah banyak sekali gitu. Nah ini kiat-kiat dari Mas Bill FK sendiri nih untuk tantangannya di dunia perkaosan bagaimana nih biar lebih tetap eksis gitu, orderan tetap banyak gitu, apa entar itu masalah kualitasnya atau masalah bagaimana itu gimana Mas? Sebetulnya gini ya, ini nggak cuma di perkaosan ya, jadi semua usaha itu kalau pengen rame, kalau pengen laku itu ya harus punya faktor X. Nah, itu faktor X. Faktor X-nya apa? Kan beda-beda. Ya kan setiap usaha faktor X-nya beda-beda. Kalau yang diterapin di sini, saya harus punya faktor X. Yang saya terapkan yaitu masalah kualitas. Jadi saya nggak mengedepankan kuantitas ya. Yang penting kualitasnya bagus, itu orang bakal tertarik. Gitu.
Jadi, walaupun mungkin harganya mungkin sedikit lebih tinggi, tapi kan kadang beberapa orang yang memang ngejarnya kualitas, yang puas dengan kualitas itu bakal balik lagi, bakal repeat order lagi. Daripada orang yang ekspektasinya tinggi, setelah dapat dengan kualitas yang jelek dia kapok, kecewa, pasti kecewa, nggak mau datang lagi, nggak bakal repeat order itu lagi. Yang bikin jadi bumerang buat kita. Berarti usahanya bisa quality is priority. Iya, betul. Anda puas, kami lemah. Oke, teman, jadi emang faktor X yang harus kita punya dari usaha kita. Banyak sih sebetulnya faktor X itu banyak. Iya, banyak sekali. Ini salah satunya kita Biltis itu prioritas di kualitasnya pasti. Dan saya lihat sendiri di sini dari mulai sistemnya, teman-teman, yang pasti salah satu usaha yang bagus itu kalau sistemnya itu juga bagus. Betul kan? Tadi saya sudah lihat dari pertama kali masuk ke bagian resepsionis gitu kan, ada bagian admin office-nya, ada bagian adminnya menangani buat yang mulai dari pesanannya, bagian desain sendiri juga ada, pelayanan administrasi juga ada. Dan itu salah satu sistem yang sudah terbentuk dan itu mempengaruhi kualitas juga. Iya, betul. Tadi nanti saya kasihkan juga footage-nya tentang di produksinya di Biltis. Nah, tadi lihat di dalamnya itu ruang produksinya luar biasa, tertata sekali, tersistem sekali. Dari mulai ruang apa tadi sih, ruang sablonnya, ruang pembuatan apa itu Mas yang buat filmnya, pembuatan filmnya. Kemudian yang pasti catnya juga yang berkualitas ya Mas ya. Cuman tadi itu berantakan loh Mas. Tapi berantakan juga bagus itu loh. Berantakan aja rapi, apalagi kalau rapi. Belum jatahnya piket bersih-bersih. Oke. Jadi di Biltis melayani apa saja nih Mas? Lebih ke kaos ya. Jadi awalnya kita kan cuma bikin sablon kaos. Kemudian setelah kita datengin mesin printing, mesin jersey ya. Nah, kita udah bisa bikin kaos sama jersey. Nah, untuk kaos pun kita nggak semua ya. Yaitu karena kita lebih mengedepankan kualitas, makanya kita nggak nerima, mohon maaf ya, kayak kaos partai kayak gitu, atau mungkin kaos promosi yang biasanya low budget. Mohon maaf, kita belum bisa menerima, belum bisa ngerjain yang kayak gitu. Jadi kita lebih fokusnya ke kaos-kaos, ya orang nyebutnya kayak apa sih, kaos distro ya? Kaos distro gitu. Kaos-kaos yang kualitasnya gitulah, bisa bagus. dijual lagi gitu. Jadi, nah ini buat yang punya brand kaos dan pengen produksi di Biltis juga bisa ya? Bisa. Jadi bisa sistem B2B, sistem bisnis to bisnis. Kalau kalian pengen punya brand sendiri dan bingung tempat vendor produksinya, saya rekomendasikan Biltis tempatnya. Betul Pak? Nah, buat kalian yang tertarik untuk informasi lebih lengkapnya, nanti saya kasih nomornya ada di link deskripsi di bawah. Silahkan untuk konsultasi bagaimana sistemnya. Nah, teman bisa tanyakan langsung, nomornya di link deskripsi di bawah ya Mas ya. Oke. Oke teman, kita akan diajak oleh Mas Bil jalan-jalan ke workshopnya. Ini saya tunjukkan nih teman, ini workshop dari Biltis. Nah, pertama datang langsung ditunjukkan gedung yang besar. Ini Mas Bil tinggi sekali ya. Ini mobil operasional ya Mas ya? Iya, ini mobil buat ngangkutin mobil kosongan. Mobil kosongan. Tapi buat operasional intinya lah, buat bawa ini ya. Buat bawa kaos. Oke, kita langsung masuk ke bagian office-nya ini. Ini bagian office-nya, ada tim apa saja nih Mas? Ini ada admin, kemudian ada desainer. Ini untuk sablon, di sana untuk jersey. Oh, jadi ini untuk khusus desainer sablon dan di sana untuk khusus jersey dan ini adminnya. Iya, betul. Oke. Nah, teman bisa lihat ini untuk bagian yang di sana. Coba perlihatkan untuk sampel-sampelnya Mas. Di sana sampel-sampel untuk produk yang di jersey-nya juga ada, untuk yang sablonnya juga ada. Ada kaos, ada jaket, macam-macam. Ini desainnya luar biasa sih. Pertama kali masuk saya sudah ini menarik. Kita masuk kemana lagi nih Mas? Lanjut ke produksi. Ini ada bagian produksi. Nah, kebetulan untuk produksi udah pada off karena waktunya udah. Iya, ini saya datang ke sini sore. Udah ke sorean. Sorean saya jadi masuk sampai jam 3, jadi setengah 3. Ini sekitar jam 4. Selama bulan puasa kan selesainya jam 4. Lebih cepat ya. Ini teman-teman lihat ya tuh. Ini lagi proses sablon ini.
Ini kalau kuantiti sendiri Mas, satu hari itu mampu bisa memproduksi berapa kira-kira? Untuk sablon tergantung warna ya, karena kan per warna kan beda-beda waktunya, kurang lebih ya sekitar 200-an. 200 satu hari. 200-an pieces per hari. Nah ini produksi jahit sendiri juga ya? Sendiri Juga ya. Jadi dari bahan sampai jadi semua diproduksi sendiri. Luar biasa teman-teman. Jadi dari mulai bahan baku, kain, sampai diproduksi sablon dan jahit, di sini tempat produksinya, dan pasti kualitasnya nggak main-main. Ini salah satu kaos yang saya pakai ini hasil produksi Pildes nih. Ini nggak sadar ternyata. Ini bagian sablonnya nih ya, katanya teknik roster gitu ya. Saya nggak tahu tedangannya. Tapi ternyata sablon sendiri banyak ini ya Mas, tekniknya juga ya? Oh banyak sekali ya. Sangat kompleks sablon. Kompleks sekali. Oke. Nah ini juga saya ada mesin apa saja Mas, bisa dituju? Nah ini mesin press. Fungsinya untuk menghaluskan, karena ini kan kalau baru di sablon ini kan masih kasar. Yeah. Nah nanti setelah di press jadinya halus seperti ini. Halus seperti ini. Ini jadinya lebih halus. Bagus sekali teman-teman ya. Jadi memang kualitasnya nggak main-main. Kalau ini untuk pematangan, jadi sebetulnya sablon plastisol ini nggak asal-asalan ya, nggak cukup dikeringin terus dipres, itu sebetulnya nggak harus, dia harus matang rata di suhu 170 derajat. Nah salah satu alatnya ini, jadi dia ini pemanas, nanti kaosnya taruh di sini. Berarti benar-benar matang gitu ya? Selama 1 menit. Jadi benar-benar matang, dia nggak akan pecah. Kalau prosesnya benar, plastisol kalau prosesnya benar dia nggak akan pecah. Nggak akan pecah. Yang kalah malah bajunya duluan, biasanya cepet. Yang ini ya, sobek ya. Nah ini kainnya sendiri yang digunakan nih, kain apa saja? Ini ada katun combat, ada katun bambu. Di sini lebih lebih seringnya yang dipakai katun combat sama katun bambu. Itu umum lah ya di dunia perkawasan pakai katun combat ya, teman-teman. Tapi yang premiumnya di katun. Nah ini katun combat sendiri ada grade-gradenya nggak nih Mas? Katun combat. Katun combat itu banyak ya, jadi grade A, grade B gitu kan. Ada yang bilang katun combat premium. Betul, iya. Sebetulnya itu katun combat grade A sih, premium itu. Nah kebetulan yang kita pakai yaitu yang grade A premium. Jadi kan banyak sekali nih katun combat S30, S2. Oh itu gramasi. Oh itu gramasinya. Ya. Oh iya gramasi. Kayak SM ya. Iya kalau itu gramasi, jadi jenisnya sama, cuman beda ketebalan. Kan kalau ketebalan selera ya. Selera ada yang suka tebal, ada yang suka tipis, ada yang suka tanggung. Tapi di Pildes kualitas pasti nomor 1. Pakai yang grade A pasti. Ya, kalau untuk ketebalan bebas sih. Bebas ya. Selera tergantung permintaan kalian yang pengen produksi di sini, pengen kualitas kaosnya bagaimana, bisa custom di sini. Ya, gitu teman-teman. Ini proses produksinya luar biasa tempatnya. Dan di sana ada apa lagi Mas? Di sana tempat pembuatan film ini. Nah ini screen yang udah dipakai ini. Kita save dulu kan, barangkali nanti ada repeat order. Jadi sebelum dihapus, takutnya nanti ada repeat order kan nggak perlu bikin lagi. Jadi kita tahan seminggu. Nah ini ada bikin film, tempatnya gelap karena ini kan nggak boleh kena cahaya. Nggak boleh kena cahaya yang terang. Nah, ini tempatnya gelap. Ini tempat pembuatan film aja ya disiapkan sedemikian rupa kan, luar biasa. Ini proses yang sablon apa namanya nih ya, untuk sablonnya nih manual ya. Tadi di atas saya lihat ada mesin printer besar. Oh itu untuk jersey. Untuk jersey-nya ya. Digitalnya. Untuk digitalnya. Bisa ke atas Mas. Boleh. Ayo. Kita ke atas ya. Kita diajak ke atas ini tempat pembuatan proses jersey ya. Produksi jersey. Ini tempatnya berantakan banget Mas. Ya namanya tempat produksi, nggak ada tempat produksi yang ini ya, rapi kayak kamar pribadi. Nah ini di sini ada mesin printing. Oh ini mesin printingnya. Nah, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen pesan jersey gitu, futsal, bola, ya yang semua tempat berbentuk jersey lah gitu ya. Tempatnya. Nah untuk ini Mas, minimum ordernya pasti ada ya? Kalau jersey kita terima satuan, boleh. Jersey satuan boleh. Boleh. Jersey satuan boleh teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen punya. Tadi itu kan di situ ada PO kan, ada yang beberapa yang satu. Oh, gitu kan. Ini pasti harganya juga beda ya?
Ya selisihnya nggak banyak. Nggak banyak ya, tapi bisa ya. Ya bisa. Biasanya kan kayak gitu minta satu atau beberapa biasanya buat sampel. Nanti kedepannya kan bisa balik lagi kan dengan jumlah yang banyak. Yang besar gitu ya. Harapannya gitu sih. Oke. Ya teman-teman, ini mesin printingnya untuk proses produksi jersey. Nah ini untuk mesinnya sendiri Mas, ini kan butuh angkat sini lumayan ya. Gimana? Ngangkat sini lumayan. Oh iya. Ini dulu ngangkatnya ya. Ini sih rakitan ya. Oh rakitan. Copotan. Mesinnya sendiri, kakinya sendiri. Terus ini kan jersey baru nih Mas. Iya. Kisaran baru berapa tahun nih? Jersey ini? Jersey baru satu tahun ya dia? Iya. Satu tahun lah, 1 tahun setengah lah. Karena dulu kan fokusnya di kaos-kaos sablon ya, masuk ke printing, karena printing juga lumayan juga kan ya. Iya. Lumayan juga. Nah kalau ini Mas yang satuan juga itu ada yang namanya apa itu? Tadi DTF ya? Oh DTF. Nah DTF bagaimana Mas menurut pendapat Mas Bill ini tentang apa DTF? Ya DTF itu untuk masa-masa pandemi kayak gini dia lagi naik daun sih. Naik daun. Lagi kencang. Dia itu dia sifatnya kayak sablon manual ya, bisa nempel di bahan katun. Cuman enaknya si DTF itu dia bisa minimum order, bisa satuan. Bisa satuan. Kan tinggal ngeprint, di press gitu kan. Custom berarti ya, bisa custom satuan ya. Kalau misalnya sablon kan harus buat film dulu, manual harus buat film dulu. Ribet prosesnya. Ribet, harus ada minimal ordernya. Tapi kalau sistemnya pakai mesin seperti ini, yang pasti bisa proses satuan juga bisa. Nggak perlu kita buat, karena kan sistemnya komputerisasi kan. Itu sama juga kayak proses sablon DTF juga sistemnya komputerisasi, bisa desain satuan gitu. Nah ini ada mesin apa lagi Mas di sini nih? Ini untuk press. Oh ini press. Jersey. Oh jersey juga. Jadi kan itu kan sifatnya sublimasi. Jadi yang di print kertas, kemudian nanti ditempel di kain, di press, dipanasin dengan suhu sekitar 190 sampai 200 derajat. Nah, nanti migrasi warnanya ke kain. Nah, jadinya kayak gitu. Ini jadinya nih bahannya jersey. Nah ini setelah baru nanti masuk proses produksi jahit ya setelahnya. Ini setelah di press, ini belum dipotong, nanti dipotong sesuai pola baru dimasukin jahit. Jadi memang prosesnya luar biasa ini ya. Iya, satu-satu ya. Dipotong satu-satu sampai proses produksi jahit dan siap dikirim. Untuk proses produksi sendiri membutuhkan berapa lama untuk satu katakanlah 100 pieces jersey? Apanya? Untuk jahitnya atau proses produksinya dari mulai pertama kali pesan sampai masuk ke desain dan sampai jadi. Sebetulnya kalau masalah produksi itu kan bisa cepet ya, cuman yang bikin lama kan antriannya betul. Antrian. Nah, kita itu selalu menjadwalkan maksimal itu 2 minggu. Jadi orang order itu maksimal barang jadi itu 2 minggu. 2 minggu atau 14 hari kerja. Jadi ya tahu Biltis lah, antriannya luar biasa gitu. Jadi kalau produksi sini ya itu ada jadwal slot produksinya gitu ya. Tapi maksimal itu dikasih penjelasan Mas Bill itu maksimal 14 hari kerja, insya Allah siap selesai. Kalau lagi sepi ya, bisa cepat ya. Kalau kebetulan lagi sepi ya bisa cepat. Bisa cepat. Kadang 1 minggu, kadang ada sih yang instan kan. Dadakan ya, kalau kebetulan memang memungkinkan ya bisa kayak 3 hari gitu bisa. Ini ya, jarang. Ada rencananya Mas, ini kan Biltis ini fokusnya di jasa produksi intinya ya. Jasa produksi. Ada rencana pengen buka brand sendiri? Pengen sih. Pengen. Cuman jadi gini, dulu kan pernah bikin brand Tegalan ya, Laka Merch itu sempet jalan juga, cuman karena nggak fokus akhirnya berantakan. Karena pesanan ininya justru lebih meludak ya, pesanan produksinya. Waktu itu masih awal-awal pindah ke sini dan lagi fokus-fokusnya bangun sistem ya kan, bangun tempat produksi gitu. Jadi nggak fokus. Nanti mungkin ya pengen lah. Mungkin Biltis itu sudah jadi brand kok Mas? Biltis sudah jadi brand kayaknya. Enggak sih, kalau Biltis lebih ke vendor ya. Vendornya ya, vendor ya. Berarti nggak ada maksudnya bayangan kayak buat merchandise gitu, nggak ada bayangan ke situ. Oke teman-teman, sebenarnya luar biasa sekali ya. Ini cerita dari seorang pengusaha muda, masih bujangan tapi luar biasa ini.
Mas, ini ya berbisik-bisik masalah omset nih Mas. Nah ini pasti saya tahu nih omsetnya udah luar biasa nih. Dulu waktu pertama belum ada corona itu bisa ya sampai berapa gitu kan? Estimasi gitu. Wah ini bahaya. Iya bahaya nih ya. Ya ini kisaran aja Mas. Ini bukan istilahnya biar. Ini yang nonton orang pajak. Oke. Wah, oke. Ya. Oke, bisa dimaklumi nih. Enggak sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Saya enggak seberapa. Oke, ini buat biar memotivasi anak-anak muda nih ya. Ini kan usaha kayak gini bisa besar gitu loh, bisa menghasilkan besar loh gitu loh. Per bulannya ya? Iya per bulannya. Kalau kondisi normal, nggak covid ya? Covid ya. Nggak covid mungkin bisa di setengahan lah. Setengah M. 1 bulan setengah M, luar biasa teman-teman. 1 bulan loh itu anak muda itu. Ini ya omset. Iya omset. Tapi ya omset segitu ya sudah lumayan ya besar sekali lah teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini pengen memiliki usaha ya, jangan patah semangat. Karena yaitu orang untuk ingin mencapai sukses itu, arti sukses itu kan suka proses. Betul. Dan sukses suka proses. Jadi kalian harus menikmati proses tersebut. Prosesnya. Nah, kalau jatuh itu pasti kalau punya usaha. Yeah. Tapi kalau kita bisa bangkit, nah itu yang namanya sebuah kesuksesannya luar biasa. Betul. Nah, jadi kalau mau sukses harus menyukai proses gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja liputan dari saya. Jangan yang instan ya. yang kemarin itu ya rame-rame gitu ya. Jangan. Oh murah banget itu. Terlalu instan. Jadi harus menikmati proses ya. Giltis itu aja berdiri udah 7 tahun kan, dari mulai tadi Mas Billy udah bercerita dari mulai dulu waktu kuliah pengen mencari pendapatan tambahan sablon sendiri sampai sebesar ini itu butuh proses waktu yang sangat panjang. Oke teman-teman, berikut tadi hasil ya bahwa obrolan-obrolan yang sangat luar biasa tinggalnya dengan sosok pengusaha muda Mas Billy FK. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua dan terinspirasi pengen berwirausaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian baru gabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bill.